besar banget suaraku. Kenapa Kak? Kayaknya ada yang baru ya? Ada yang beda ya? Ada apa ya? yang beda ya? Coba lihat dulu. Apa Kak? Apa Kak? Apa yang beda? Kayaknya aku cantikan. Ih cantikan. Kayaknya Enggak. ada yang apa ya? Apa? Oh ada suara Kak. Aku bener ada suara. Rambut baru. Masih inget kan? Masih inget kan? Nih Kak Okta Yeay, pulang, Kak Okta selamat pulang. datang. Yeay. Sehat. Sehat. Kurusan kayaknya. Makasih. Oke, kita Apa? mulai ibadah kita. Oh iya, kita mulai ibadah kita. Oke. Ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian. Apa judulnya Kak? Yesus. Datang membawa damai. Membawa damai. Adik-adik bagi berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada seorang susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai bersama teman dan sahabatku. Yeay! Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Injil sang Raja damai. Salah lagi kita akan menjadi. Ku senang semua. Betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai bersama teman dan sahabatku. Yeay! Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja damai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan masih memberkati kami hari ini, di pagi ini. Kami ingin memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami benar-benar anak-anak Tuhan, adik-adik khususnya di rumah, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan bawakan firman Tuhan dan puji-pujian. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita akan memuji Tuhan dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini, kami anak-anak Tuhan, kami anak sekolah minggu akan belajar firman Tuhan. Engkau berkati kami Bapa di surga, Engkau urapi kami supaya kami boleh siap untuk belajar firman Tuhan. Kuasa setan, kuasa jahat yang tidak senang ketika kami belajar firman Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Biar adik-adik di rumah boleh fokus untuk belajar firman Tuhan, dan kami boleh mendapat berkat, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 41 dengan tema Petrus diubah oleh Roh Kudus. Dengan tema apa? Petrus diubah oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus ubah dari diri Petrus menurut adik-adik? Apakah adik-adik masih ingat? Sebelum Yesus ditangkap, apa yang Petrus lakukan? Ada yang masih ingat? Tentunya pada waktu itu Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali sebelum ia disadarkan oleh ayam. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus tidak berani mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya karena takut. Karena dia takut ditangkap, karena dia takut dipukuli, dan sebagainya. Karena ketakutan itu, dia tidak berani mengakui Tuhan Yesus. Apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Tentunya masih ingat dong. Cerita minggu lalu mengajarkan kita bahwa pada waktu itu orang-orang penuh dengan Roh Kudus dan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Tetapi adik-adik tahu ketika orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lain, ayat yang ke-13 mengatakan ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang ada pada waktu itu mereka tidak suka, lalu mereka menyindir dan mereka berkata orang-orang itu sedang mabuk. Tetapi sebenarnya orang-orang itu tidak mabuk, tapi mereka dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Oleh sebab itu kita bisa melihat di sini adik-adik bagaimana Petrus dengan berani menolak bahwa orang-orang itu bukan mabuk. Orang-orang itu sedang sadar dan mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 15, Petrus mengatakan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Biasanya adik-adik, kalau orang mabuk itu, biasanya kalau pada zaman itu
Mabuk itu pada waktu malam. Kalau kita bandingkan dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 7. Tetapi ini baru jam 9 pagi. Bagaimana mungkin mereka mabuk? Sehingga Petrus dengan tegas menolak tuduhan itu. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak mabuk. Jelas bahwa di sini Petrus membela diri terhadap tuduhan fitnah beberapa orang yang ada dalam ayat 13. Dalam menghadapi tuduhan fitnah adik-adik, kadang-kadang kita harus berdiam diri seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kalau tuduhan atau fitnah itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi seluruh kekristenan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kalau orang banyak percaya bahwa rasul-rasul itu mabuk, maka itu betul-betul merupakan suatu bencana bagi kekristenan. Karena itulah maka Petrus membela diri. Jadi Petrus tahu benar adik-adik. Orang-orang pada waktu itu yang berbicara dalam bahasa-bahasa lain, mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adik-adik, Petrus mau menjelaskan bahwa peristiwa itu yang dimana rasul-rasul itu berbahasa roh atau bahasa lidah adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel ayat 16-21, ayat 17-21 adalah kutipan dari Yoel pasal yang kedua ayat 28-32. Jadi peristiwa itu adik-adik adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan sejak lama. Bukan hal yang terjadi tiba-tiba, tetapi sudah dinubuatkan, sehingga hal itu terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi itu sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Jadi itu bukan peristiwa yang terjadi tiba-tiba begitu saja, tetapi hal itu sudah dinubuatkan, sehingga Petrus dengan tegas membela bahwa orang-orang itu tidak mabuk. Orang-orang itu berbahasa roh memang karena itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel sebelumnya. Yang ketiga adik-adik, setelah Petrus diubah oleh Roh Kudus, Petrus berani memberitakan Injil. Dan dalam pemberitaan Injilnya itu, dia berani menyatakan dosa orang-orang itu. Dosa orang-orang yang berkumpul pada itu. Dosa yang mereka lakukan, yang mereka telah menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, dan sebagainya. Yang kedua, Petrus memberitakan tentang Yesus, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus memberikan Roh Kudus kepada orang-orang waktu itu. Petrus dengan berani, dengan tegas memberitakan Injil, karena dia sudah diubah oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adik-adik, yang pertama adalah Petrus yang dulunya tidak berani dan sempat menyangkal Yesus sekarang menjadi berani karena dia sudah diubah oleh Roh Kudus. Jadi ketika adik-adik diubah, dikuasai oleh Roh Kudus yang tadinya penakut, tidak berani memberitakan Injil, tetapi ketika Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hati adik-adik, maka adik-adik akan berani memberitakan Injil. Yang kedua adik-adik, orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil dan bukan sekedar menyombongkan karunia bahasa rohnya. Maukah adik-adik, maukah saudara-saudara meniru Petrus yang berani memberitakan Injil setelah dia sudah diubah oleh Roh Kudus? Amin. Salam adik-adik, tugas kita hari ini adalah temukan 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Ada 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Adik-adik silakan melihat dengan baik-baik, dengan teliti, dan temukan perbedaan di kedua gambar tersebut. Tugas ini untuk semua kelas. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah adik-adik melakukan firman Tuhan itu ya. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus bekerja dalam hati kami, karena kami tahu Roh Kudus akan terus membimbing kami sehingga kami mampu melaksanakan firman itu. Roh Kudus akan mengubah hidup kami supaya kami semakin taat
dan kami semakin mengikuti perintah-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah kan? Sudah dong Kak. Sudah. Nah untuk meresponi firman Tuhan tadi dan untuk menutup ibadah kita, kita angkat pujian Yesus berjanji. Oke. Dengan semangat ya. Adik-adik berdiri semuanya adik-adik. Kita gerak. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Lompat kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu bersertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Soraklah pujian bagi Rajaku, sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku mengucapkan syukur, sebab ku mau Yesus juru selamat bersamaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Yesus berjanji. Yesus berjanji, mana suaranya? Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu bersertaku. Yesus janjikan, janjikan apa? Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Soraklah pujian bagi Rajaku, sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah ku ucapkan syukur, sebab ku mau Yesus juru selamat bersama. Soraklah, soraklah pujian bagi Rajaku, sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku mengucapkan syukur, sebab ku mau Yesus juru selamat bersamaku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini Tuhan. Biar apapun yang sudah kami lakukan, biarlah itu boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus adik-adik berkati. Yesus berkati.